teman-teman kita ada yang begini, ini kita banyak bagaimana kita rapatkan, cari solusi. Nah, hasil rapat itu sebagai acuan kita untuk mencari solusi-solusi. Jadi ketika mungkin itu terkait dengan sebuah masalah pribadi, kita juga menyampaikan secara pribadi. Tapi ketika itu masalah termasuk masalah dalam kategori organisasi, itu juga kita tidak masalah ketika kita akan di forum ya Mas gitu. Ya, karena memang dalam suatu organisasi itu pasti ada yang namanya sebuah masalah, entah itu sebuah masalah kecil, masalah besar yang pasti ketika kita biarkan juga berdampak yang lebih besar gitu. Tapi gini Mas Adi, jadi itu kan secara penanganan secara individu dan koordinasi secara umum. Sebenarnya yang penanganan yang tidak ketara atau tidak kelihatan tetapi bisa menghasilkan, saya itu punya pengalaman selagi ormas itu kegiatan jalan terus, kemudian SDM itu orangnya itu aktif, banyak yang aktif, itu secara langsung bisa meminimalisir hal tersebut. Itu kalau proses di Risma kadang juga ada hal seperti itu, tetapi kita seolah-olah nggak tahu bahwa memang orang itu bermasalah. Kita tetap jalan fokus terhadap kegiatan kader yang sudah kita lakukan. Nanti lama-kelamaan orang-orang yang mungkin punya sisi negatif organisasi itu akan berkurang. Jadi selama tidak mengganggu jalannya roda organisasi, ya, tetap kita jalan. Itu juga mungkin belum menjadi prioritas utama ya. Jadi juga kesal diri ya. Karena dia ketika kita lebih intensif terhadap urusan pribadi orang, tetapi urusan sosial apalagi kan ini organisasi jadi terbengkalai, malah ini jadi masalah. Lebih baik kita fokus terhadap tanggung jawab kita sebagai pengurus atau sebagai ketua. Nah, urusan pribadi kalau memang tidak mengganggu, ya sudah biarkan saja itu nanti mengalir dengan sendirinya. Itu terkait dengan menyikapi masalah-masalah yang biasa terjadi di dalam roda organisasi. Tapi selanjutnya ini Mas, terkait dengan mungkin dalam menjalankan organisasi, mungkin ini nyambung yang barusan tadi, lebih prioritas mana antara tetap menjalankan program atau kita mengatasi masalah internal. Nah ini kan saya masalah internal terkait dengan ketahanan organisasi juga, karena dari bagaimanapun teman-teman personil internal itu merupakan bagian dari tulang yang menyusun tubuh kita. Ketika ada 1-2 orang yang mungkin terpengaruh atau bermasalah, itu juga terjadi dampak ke organisasi. Mereka prioritas yang mana? Menjalankan organisasi atau mengatasi masalah eksternal. Karena itu mungkin di awal-awal juga sering kita hadapi. Saya punya cara ada 2. Satu, ada yang mungkin beberapa orang kita fokuskan untuk ngurus program, yang lainnya kita fokuskan untuk ngurusi masalah tadi. Jadi biar satu program tetap jalan, yang kedua ini masalah juga tidak merembet kemana-mana. Jadi begitu. Jadi makanya tadi di awal peran ketua sangat penting. Bagaimana bisa memanajemen organisasi dengan baik, karena tidak mungkin begini Mas, organisasi itu kok misalkan nggak ada orang yang bermasalah, itu malah jadi masalah. Itu masalah ya? Malah jadi masalah. Tidak ada orang yang bermasalah, malah jadi masalah ya. Itu satu. Yang kedua, dalam rapat sekarang ini kok nggak ada orang yang ngeyel, itu malah bermasalah. Ketika ada yang berbeda, nanti nggak musyawarah namanya, dan sepakat. Artinya nanti jalannya monoton, tidak jalan dengan baik, karena tadi bisa dikatakan nanti ada hal yang harusnya itu dikeluarkan jadi tidak keluar. Nah makanya lebih memberikan warna ini, makanya peran ketua bagaimana bisa membagi tugas dengan wakil ketua, dengan sekretaris bendahara dan lainnya, dengan itu bisa berjalan dengan baik. Dan kalau memang tidak jalan, kan sering kadang nih, karena ini kita kan bergerak di organisasi sosial kan itu, terkadang karena ada urusan individu terhadap teman-teman, kemudian pengennya sih aktif, pengennya sih amanah tanggung jawab, tetapi karena tadi kebentur dengan pekerjaan, dengan kuliah, dengan yang lainnya di rumah atau di keluarga, akhirnya kan jadi pasif. Nah itu laki-laki ketua yang bisa memberikan solusi di situ. Jadi terkait dengan menyikapi masalah itu tadi, mungkin
kita utamakan, kita bentuk dua tim gitu ya. Tim satu yang untuk tetap menjalankan roda organisasi, menjalankan program, dan yang tim kedua tim yang terkait dengan penyelesaian masalah atau penguatan SDM gitu ya. Karena biar bagaimanapun masalah itu sebuah hal yang tidak bisa kita hindarkan tadi Mas. Justru ketika ada suatu masalah itu malah mungkin dapat memancing kita, dapat membuka pikiran kita, dapat mendobrak kita agar bertindak lebih gitu ya Mas. Salah satu masalah mungkin Mas ya, ada potensi untuk berkembang. Nah, berarti masalah membawa perkembangan ke kita gitu ya. Jadi sisi positifnya ya Mas. Jadi masalah kan jangan sampai dihindari, karena kalau perlu malah dicari. Karena kalau kita menghindari masalah itu malah nanti kita nggak jadi bergerak. Misalkan apalagi dia bekerja. Bulan masalah gini, dalam artian begini, biar teman-teman nggak salah persepsi. Ada organisasi jalan baik, program jalan, tapi kok nggak pernah ada masalah. Nah ini tugas ketua yang ini kenapa kok jalan iya sih, tapi kok kelihatan stagnan, monoton gitu. Nah ini nanti ketua harus bisa mencari titik temu itu. Karena begini, ketika nanti kok sampai akhir periode atau sampai akhir jabatan selesai tapi benar-benar nggak ada masalah, yang kita takutkan sisi pengkaderannya nanti tidak ada. Bisa jadi tidak lanjut pengkaderannya. Ya, jadi pengkaderannya itu nanti tidak ada, dan setelah selesai tugas, purna tugas, nanti organisasinya bisa vakum jalan karena tadi masalahnya nggak ada. Berarti tetap masalah juga itu dapat memberikan warna dalam organisasi, selain itu juga dapat menggembeleng kita ya Mas, agar kita tetap bangkit, tetap meningkatkan kualitas diri gitu. Lalu kita Mas terkait dengan sebuah tadi dengan menyampaikan tentang pengkaderan ya Mas, karena biar bagaimanapun dalam sebuah organisasi itu wajib ada yang namanya pengkaderan. Tujuannya salah satu yang seperti disampaikan jenengan tadi untuk meneruskan roda organisasi atau istilahnya estafet kepemimpinan gitu ya Mas ya. Mungkin kan Mas dapat sharing ke teman-teman terkait dengan pengkaderan yang ada di Risma JT itu seperti apa Mas? Karena kan ya teman-teman pasti sudah melihat dari luar lah, Risma JT itu kan kegiatannya padat sekali setiap minggu sampai Senin sampai Minggu, nah, itu ada terus setiap malam. Nah itu kira-kira gimana Mas? Triknya dalam pengkaderan, terus triknya dalam manajemen personil, nah kira-kira mungkin dapat dibagi ke teman-teman Mas. Ya, ini di Risma JT punya keunikan beragam sisi pengkaderan. Monggo diminum ya, yang lainnya. Di Risma JT itu ada proses pengkaderan yang harus dilalui, dan itu sifatnya wajib. Proses ini pernah saya berikan di Sayung juga. Waktu saya pernah jadi ketua IPMU di Sayung ya, kelahiran. Di Risma itu kan kalau mau masuk itu melalui open rekrutmen ya. Kalau misalkan belum oprek itu ya belum bisa masuk. Bisa ikut kegiatan tapi itu sifatnya sebagai anggota partisipan atau relawan gitu ya, tidak resmi jadi anggota, belum jadi anggota. Itu mungkin bisa dibilang beli jamaah ya. Saya kira itu sangat punya nilai sendiri. Jadi dengan seperti itu kita kalau bahasanya itu sok jual mahal, tapi tidak masalah karena itu sebagai brand kita. Ya nanti ada kayak semacam perbedaan dari orang lain begitu. Jadi lewat oprek kita bisa, terus setelah oprek nanti masuk juga nggak masalah masuk Mas Adi. Kalau di Risma ya itu nanti kita seleksi. Setelah tes itu ada seleksi ya. Jadi kayak orang mau kerja, jadi melamar dulu, daftar lewat oprek itu, kemudian kita seleksinya ada tes apa aja itu? Banyak kalau di sini karena ini sifatnya sosial keagamaan, seleksinya macam-macam, ada pengetahuan umum, pengetahuan agama, dan yang paling membedakan kita ada tes lisan sama fisik. Lisan sama fisik itu gimana? Kalau lisan berarti kita
ini wawancara. Oh, jadi ketika kita ingin masuk Risma pun melalui open recruitment itu ada interview juga ya. Jadi kita cari tahu kira-kira kamu tuh mau masuk ke Risma itu niatnya apa? Niatnya apa? Motivasinya apa? Biar kita tahu, oh ini orang ini memang benar-benar pengen gabung di Risma. Berarti mengetahui latar belakangnya dia juga ya Mas ya. Terus ada tes fisik itu karena kita di masjid, Mas Adi, harus melihat kira-kira itu fisiknya itu bagaimana. Kalau memang fisik dalam hal apa maksudnya Mas? Kalau yang cowok ini kan kita contohkan, yang cowok kita cari tahu apakah ini fisiknya ini pernah melakukan hal-hal yang tidak baik atau belum. Lu maksudnya gimana? Masih biang-biang gitu teman-teman? Misalkan nih, contohnya tatoan, tato, pakai tinggi, itu memang untuk kita memang itu dibatasi. Oh, berarti maksud dari tes fisik itu terkait dengan mungkin riwayat dia gitu Mas ya, karena gini, atau tindian. Kita kan di masjid tadi, nggak mungkin kan aktivis semacam masjid itu kok punya tatoan, kemudian berdidik kan, kita kan nanti yang bukan kitanya yang ini, tapi kan masjidnya yang nanti jadi apa namanya negatif tadi. Jangan membawa nama besar agung. Dan bisa misalkan nih tindian, bisa boleh masuk, asalkan mau tindiannya ini dibuang. Jadi karena pengen bertobat atau pengen berbuat baik, pengen meninggalkan kegiatan yang lama yang tidak baik, boleh masuk tapi tidaknya dibuang. Itu kemudian seleksi sudah, nanti kalau sudah seleksi baru nanti kita ada yang namanya pengkaderan secara resmi, secara apa namanya PKD. Oh, secara formal ya, secara formal. PKD apa itu? Pelatihan kader dasar. Itu untuk semua calon anggota tadi? Ya, semua calon anggota baru. Terus setelah itu, setelah PKD? Setelah PKD nanti kita, kan PKD ini ada terdiri dari 2 tingkatan sampai 3, itu PKD 1 dan 2, itu isinya materi semua Mas Adi. Materi semua, yang terakhir nanti kita terjunkan ke masyarakat. Itu puncak rekrutmen berarti? Ya, jadi kita kasih teori tentang kepemimpinan, tentang organisasi yang baik, tentang kemasjidan dan sebagainya. Kemudian kita langsung kita praktekkan di dunia masyarakat. Biasanya kita ke desa-desa. Jadi penerjunan ke masyarakat. Ya, nanti langsung dipraktekkan di situ. Nanti kelihatan, oh yang beneran masuk Risma itu siapa, kelihatan. Dan kalau sudah itu nanti kita bawa pulang lagi ke MAJT, kemudian kita seleksi yang memang benar-benar niat masuk gabung itu siapa saja kelihatan. Mas, terkait dengan penerjunan masyarakat itu calon anggota Risma itu ngapain kira-kira Mas? Terjunnya itu terjun ngapain gitu? Atau hanya gabung di masyarakat atau mungkin program apa itu ada nggak Mas kira-kira? Ya jelas ada, nggak mungkin kan cuman apa namanya tidur atau apa. Nah itu kira-kira seperti apa kebenarannya? Biasanya kita bakti sosial. Bakti sosial itu ya yang berkaitan dengan masjid dan lingkungan. Jadi kita menghidupkan masjid di daerah yang kita akses tadi dengan cara ya memakmurkan masjid lewat apa namanya dengan mungkin adzan berjamaah, membuat pengajian di situ. Itu yang kedua, kita juga bisa memberikan warna di sekitar masjid di desa tersebut dengan membuat bakti sosial ya, kerja bakti dengan masyarakat, kita baurkan dengan masyarakat, kemudian ada ngajar anak-anak di sekitar. Berarti lebih ke pengabdian ya, masyarakat. Mungkin kalau teman-teman sekarang lebih sampai mungkin mirip KKN gitu ya Mas ya? Ya hampir mirip KKN, cuman bedanya kita lebih condong ke sisi agama. Sisi agama yang lebih diberatkan gitu Mas. Jadi memang pengkaderan dari anggota Risma itu sudah dimulai sejak open recruitment gitu Mas? Ya, sejak recruitment sudah memang kita pantau beneran. Dengan jangka waktu yang sekian bulan, beberapa bulan ya Mas? Ya minimal 1 bulan. Minimal 1 bulan. Jadi orang masuk Risma itu nggak langsung menerima kan? Nggak langsung keterima ya? Tunggu proses yang panjang, baru nanti kelihatan, kemudian kalau memang layak ya kita loloskan. Berarti teman-teman ketika mau daftar, gabung, ada berbagai macam tes, interview, ada pendidikan K3 itu masih ada penerjunan ke lapangan ya. Itu juga mungkin biaya dari kegiatan itu nyari sendiri atau sudah disediakan? Itu kita
nyari, cuman yang nyari itu malah teman-teman tadi. Oh, anggota baru. Berarti termasuk pengurus calon anggota ya. Calon anggota baru juga ketika ingin terjun ke lapangan membuat kegiatan tuh mereka juga nyari ke biaya sendiri Mas ya. Nyari sponsor, biaya gitu ya. Jadi ini bukan, jadi biar tidak salah paham, bukan dalam rangka menekan anggota yang lama sudah, tapi kita lebih mengajari bagaimana kita bisa membaur dengan masyarakat, tidak hanya tentang kegiatan, tapi juga kita mencari dana sosial di situ. Karena hari ini kan tidak mungkin kalau kita mau membuat kegiatan kita dana kan tidak mungkin. Makanya kan kita pengen teman-teman belajar di situ, belajar membuat konsep kegiatan, juga belajar nyari dana di situ. Makanya untuk dananya sendiri kita juga sudah persiapan, dari pengurus sudah persiapan. Oh ini dana sosial nanti kita ada persiapan sebesar segini. Tapi nanti kekurangannya nanti teman-teman kita minta tolong untuk mencari dana masing-masing. Berarti itu tahapan yang satu sangat panjang dan juga untuk menguji kesungguhan dari calon anggota apakah benar-benar bergabung atau tidak. Jadi ketika mungkin teman-teman aku disini melorisma lah, gitu mungkin dia sampai akhir apa itu dipertanyakan gitu ya. Gitu. Oke, terima kasih Mas Hanif. Itu berarti terkait dengan sistem pengkaderan yang sudah berjalan di Risma, yang ketika teman-teman mau gabung itu sudah dimulai pengkaderannya gitu Mas. Tapi Mas, terkait dengan roda organisasi secara umum, mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman Karang-Taruna Kecamatan Sayong secara umum, pesan-pesan agar teman-teman itu ya istilahnya bisa istiqomah, biar bisa semangat terus, biar bisa tetap loyal meskipun dihadapkan dengan sebuah gelombang pun gitu. Pesan-pesan Mas. Oke, ini mungkin ya karena saya punya darah atau punya ikatan yang sangat penting di Sayong, saya orang Sayong. Jadi secara emosional saya harus punya nilai, bahasanya itu nilai nasionalisme, nilai kedaerahan. Jadi sepengalaman saya pribadi Mas Adib sebagai katakanlah aktivis lah, itu 4 poin mungkin yang bisa dijadikan teman-teman untuk memberikan semangat untuk dirinya sendiri. Yang pertama itu bagaimana kita bisa menjadi kaum intelektual. Caranya bagaimana? Ya tadi dengan menggali potensi yang ada dalam diri. Ini soal kita kenal diri dulu. Jadi kaum intelektual kan kaum yang memang benar-benar bisa menggali potensinya yang ada dalam diri sendiri, entah lewat EQ-nya, entah lewat apapun yang ada dalam diri kita gali. Kalau sudah, nanti kita praktekkan lewat dunia organisasi. Itu jadi kaum intelektual yang pertama. Dengan cara apa? Banyak teman-teman banyak yang kuliah, yang sekolah dan lain sebagainya, itu nanti bisa digali sendiri lewat forum itu. Yang kedua ada yang namanya kalau saya bacakan kaum sosial. Nah, ini yang penting. Potensi diri sudah ada, sudah tahu. Lah kita praktekkan di wadah tersebut, di organisasi lewat dunia sosial yang sudah ada. Yang ketiga baru ke kaum ritual. Kalau sudah individu baik, kemudian sosialnya baik, kok tidak ada hubungan khusus dengan Tuhan, itu juga sama saja. Makanya kaum ritual tidak punya hubungan khusus dengan Tuhan, punya ritual khusus dengan Tuhan. Itu yang saya alami di berbagai organisasi itu. Tambah lagi mungkin yang satu itu kaum milenial, karena zaman sekarang itu kan zaman globalisasi, zaman teknologi, itu kita harus menguasai. Aktivis kok nggak menguasai dunia milenial, nanti aktivis itu akan jadi lamban untuk berkembang. Itu berarti ya Mas ya, mungkin 4 hal gitu Mas ya, intelektual, sosial, ritual, dan terakhir tadi apa? Milenial gitu Mas ya. Itu mungkin 4 hal pesan Ketua Risma JT untuk teman-teman semua, teman-teman yang ada di Sayong dan seluruh teman-teman yang ikut bergabung dimanapun organisasi teman-teman, apapun bidang usaha, bidang organisasinya, itu jangan pernah luput, jangan pernah lelah, jangan pernah putus dari 4 hal tadi Mas ya. Iya Mas. Ya mungkin itu merupakan sebuah hal yang
dapat kita insya Allah dapat kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari, yang pasti dalam menjalankan roda organisasi. Mungkin untuk sebagai penutup Mas minta doanya untuk teman-teman semua sekalian. Oh, dan Mas. Oke, terima kasih atas waktunya dan semuanya yang sudah berkunjung ke sini. Mari kita berdoa semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan malam ini bisa mendapatkan barokah. Tujuan-tujuan dari teman-teman Karang Taruna Kecamatan saya juga bisa hasil dengan baik dan penuh makna. Ala dunia kini disolehkan apa dan alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah Tuhan yang selalu bersama mustaqim. Surah al-Ladina al-Ta'alaihim Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan syakiran hamdan lillahi ya rabbana alhamdulillah wa jalali wajhika wa ala sultanik wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad Allahumma ya Allah waj'alna min at-tawabin waj'alna min al-muttaqin waj'alna min ibadika salihin Allahumma rabbina ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa rizqan thayyiban Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min ladunka rasyada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wa sallam Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil walidayya wal mu'minina amin. Terima kasih teman-teman, dan demikianlah silaturahim kita pada malam hari ini dalam kegiatan dan dalam acara muka motivasi Karang Taruna penuh berkah. Insya Allah dapat berkah dan manfaat kita semua. Befidini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa kami dari Karang Taruna Kecamatan Sayung juga tetap mengharapkan dukungan, kritik, saran dan bersifat mendukung dari teman-teman semua, dan dapat disampaikan melalui akun media kami, yaitu di channel YouTube kami Karang Taruna Karta Kecamatan Sayung gitu, yang atau nanti dapat dilihat di channel yang ada di bawah ini. Nanti jangan lupa tetap subscribe satu, yang kedua like, dan tinggalkan komen, tinggalkan jejak dengan sudah melihat dan menonton channel kami. Selain itu jangan lupa juga add di Facebook kami KT Kecamatan Sayung, dan Instagram juga yang tadi sudah ada di sini. Pokoknya jangan sampai bosan lah, semua yang tentang Sayung insya Allah ada di situ. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.